goyah, karena Engkau yang menyertai kami. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kembali Engkau mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus, untuk kami menerima kebenaran-Mu yang kudus, kebenaran-Mu yang membebaskan. Mari Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir dengan lawatan-Mu, dengan kuasa-Mu yang membebaskan, memulihkan dan menyembuhkan kami. Mari Roh Kudus beracara, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Mari Tuhan Kau sembunyikan kami semua di belangkai salib-Mu, supaya kuasa salib-Mu saja yang nyata di tengah-tengah kami. Mari Bapa, beracaralah. Hati kami siap diubahkan, hati kami siap dikalibrasi, menerima bagian yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Mari Tuhan, berkata-katalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati. Kita sampai ke sermon series kita yang ke-9. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang prinsip bekerja. Ngomong-ngomong tentang bekerja, kita ikut senang, ikut bersuka cita. Sudah seminggu yang lalu Mas Tito sudah dapat pekerjaan. Puji Tuhan ya. Saya juga mendengar Pak Sumali juga dapat pekerjaan yang baru, yang lebih layak. Begitu juga dengan Yanti, bahkan juga beberapa di antara Bapak Ibu Saudara. Nah Saudara, dunia ini identik dengan ketidakpastian ya. Penuh dengan ketidakpastian. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan bekerja, sering sekali ketidakpastian dunia ini membuat kita pasif, membuat kita nggak berani melangkah, nggak berani ambil resiko. Tapi di sisi lain, Alkitab berkata, barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Dan Tuhan memang merencang kita sebagai manusia yang bekerja. Maka waktu suatu hari ada seorang bapak asrama minta anak-anak asramanya untuk bekerja di asrama. Lalu pada waktu makan, Tuhan hari ini kami mau makan. Yang bekerja tadi 5 orang Tuhan, tetapi sekarang kalau mau makan 7 orang. Tuhan kutuklah yang 2 orang, karena dia gak bekerja, maka seharusnya dia gak makan. Enggak lucu ya, maaf ya, saya ceritanya kurang lucu gitu ya. Ini cerita lucu sebenarnya. Ya, itu sedikit intermezzo ya. Beberapa orang jadi pasif dan tidak berani melangkah karena resiko dari ketidakpastian dunia ini. Atau mungkin di masa yang lalu gagal, rugi, dihianati, sakit, atau terkena bencana ya. Sehingga menjadi orang yang pasif. Tapi kalau kita melangkah juga dengan gegabah, ceroboh, itu juga adalah sebuah kebodohan. Tapi kalau terlalu banyak pertimbangan, nanti rugi, nanti sakit, nanti gagal, juga adalah sebuah kebodohan. Sehingga banyak orang juga akhirnya bersembunyi di balik kedaulatan Tuhan, nggak mau berusaha. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Akhirnya apa? Kue sera gitu ya. Berserah, terserahlah, ngikutin arus gitu ya. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu dengan kondisi dunia yang tidak pernah stabil, tidak pernah, yang penuh dengan risiko, yang penuh dengan ketidakpastian? Bagaimana kita bekerja? Dan ingat, dalam konteks kita bekerja hari ini bukan hanya bekerja di kantor, tetapi konteks juga dalam pelayanan kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar esensi dari sebuah ibadah. Kita datang menghampiri Tuhan, mendengar Tuhan, lalu melakukan. Nah, kita sekarang di bagian melakukan. Bagaimana kita mengerjakan? Bagaimana kita menggunakan waktu yang ada, potensi yang ada,
di dalam hidup kita. Jadi bagaimana sikap kita? Apa yang menjadi prinsip bekerja dalam ketidakpastian dunia ini, dan bagaimana pula kedaulatan Tuhan atas ketidakpastian. Nah, tadi kita sudah membaca di ayat yang pertama, ya, ada kata di sana, lemparkanlah rotimu ke air. Apa artinya lemparkan rotimu ke air? Lalu ada yang kedua, berikanlah bagianmu kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Apa artinya semuanya ini? Nah, di poin yang pertama, prinsip yang pertama untuk kita memiliki prinsip bekerja sesuai dengan yang Alkitab katakan. Yang pertama adalah motivasi kita kerja buat Tuhan. Tidak ada dunia sekuler, tidak ada dunia rohani. Orang kalau melayani di gereja tapi motivasinya dari dirinya sendiri, itu bukan rohani. Tapi waktu Bapak Ibu kerja di luar, motivasinya untuk Tuhan, itu adalah rohani. Kita tidak menganut sistem dikotomi, memisahkan antara duniawi dan rohani. Kehidupan kita waktu kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan, semuanya itu bernilai sorgawi, semuanya itu rohani. Nah, tetapi saudara ingat, waktu kita bekerja bukan untuk diri kita, bukan karena diri kita, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena harga diri, bukan karena kenikmatan, tetapi karena Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Makanya dikatakan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11, tetapi kemudian kuteliti segala karyaku dan juga segala jeripayahku untuk menyelesaikan karya-karya itu, maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tak ada artinya. Usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin saja. Dalam terjemahan baru dikatakan seperti, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, itu pun sia-sia. Seorang Salomo memiliki karya yang luar biasa, tapi satu hal yang ia saksikan hari ini kepada kita, di luar Tuhan semua menjadi sia-sia. Bukan untuk kita bekerja, bukan untuk rasa aman, bukan untuk prestasi, bukan untuk uang, bukan supaya orang melihat kita hebat, bukan untuk kebanggaan diri kita. Atau banyak orang berpikir kalau mereka bekerja lalu dapat penghasilan yang lebih banyak, berarti mereka sudah waktunya meningkatkan standar hidup mereka. Sering sekali banyak orang salah mengerti. Kalau saya bekerja dapat pekerjaan yang bagus, dapat penghasilan yang bagus, berarti standar hidup saya meningkat. Apakah itu yang Tuhan maksudkan? Makanya Alkitab katakan Bapak Ibu dalam Kolose 3 ayat 23-24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Waktu kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, disitulah karya kita tidak pernah menjadi sia-sia. Ya, kalau kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, berarti apa? Di mana Tuhan bekerja, disitulah kita bekerja. Di mana kehendak Tuhan dinyatakan, disitulah kita sibuk. Disitulah kita menghabiskan waktu kita mengerjakan potensi yang ada pada kita. Di mana Tuhan dikenal dan dipuji dan dipermuliakan, di situ kita harus mencurahkan modal, usaha dan pekerjaan kita. Jadi waktu kita bekerja, ingat Bapak Ibu, jangan kita berpikir untuk meningkatkan standar hidup kita. Jangan juga kita berpikir, wah nanti saya lewat pekerjaan ini hidup saya akan aman, hidup saya akan sejahtera. Ingat,
Yang menjamin hidup kita, yang menjamin kesejahteraan kita bukan pekerjaan kita, tetapi Tuhan. Amin. Karena pekerjaan itu sifatnya panah, tapi Tuhanlah yang mengerjakan, memelihara kita dengan sempurna. Kalau kita berpikir karena usaha kita, karena pekerjaan kita dipelihara, makanya waktu orang kehilangan pekerjaannya, ia menjadi mumet, ia menjadi stres, ia tidak bisa menikmati damai sejahtera. Ya. Kalau kita tidak mengerti bahwa pekerjaan kita itu untuk Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bernego. Kita akan menjadi orang yang suka negosiasi dengan Tuhan. Nih Bapak Ibu, contoh ya. Waktu kita berpikir anak saya harus berprestasi, maka orang tua itu mulai menyekolahkan, memasukkan kepada les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les basket, les racket. Dimasukin semua. Lalu pokoknya anakku mesti berprestasi. Waktu ikut kejuaraan, ayo ikut kejuaraan, ayo dapat piala. Jadi sebuah kebanggaan. Tapi waktu anaknya pulang ke rumah, udah capek diajak berdoa juga nggak ada waktu. Nak, kita berdoa nak. Aduh ma, udah capek ma, gebek tidur. Pas dia masuk di usia 30 tahun, orang tuanya terkejut. Kenapa? Anaknya memutuskan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita bernegosiasi. Orang tuanya bernegosiasi. Ayo hari ini kita vacation, hari ini kita jalan-jalan. Tapi ini ada acara pemuda, Ma, Pak. Ini Mas Tito WA-in kita untuk ikut acara pemuda. Itu kapan-kapan aja bisa. Secara tidak langsung kita sedang menjadi orang tua yang berkata, itu kalau urusan iman itu nomor 2, sama saja dengan jalan-jalan. Pada usia tertentu, anaknya melenceng jauh dari Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa anakku begini Tuhan? Kita lupa dan kita suka bernegosiasi. Kita bilang Tuhan itu penting, tapi kenyataannya prestasi yang lebih utama, jalan-jalan yang lebih utama. Mungkin juga di antara banyak orang anak-anak Tuhan, Pak, Tuhan saya sudah sibuk Tuhan, nggak sempat waktu saya untuk melayani. Padahal kalau dalam Alkitab Bapak Ibu, Tuhan mencari justru bukan orang yang nganggur, tapi Tuhan itu mencari orang yang sibuk. Ya. Yang kedua, poin yang kedua, prinsip dalam kita bekerja adalah berani melangkah dan ambil resiko. Nah, apa arti lemparkan rotimu ke air, saudara? Itu berbicara tentang perdagangan pada zaman itu. Kalau perdagangan zaman itu, perdagangan internasional itu melalui kapal. Jadi waktu hasil panen itu sudah ada, maka sering sekali hasil panen itu dikirim lewat kapal jauh ke negeri orang. Dan kalau kapal itu balik, maka akan dapat hasil. Kalau enggak, udah itu seperti kita melempar hasil panen kita ke laut. Nah, tapi kalau orang takut gagal, dia kan gak akan melihat hasil panennya laku. Dan hasil panen justru banyak yang terbuang. Ya. Karena itu, waktu kita berbicara tentang arti lemparkan rotimu ke air, berarti kita berani ambil resiko. Karena terlalu banyak pertimbangan, takut gagal, nanti dicibir orang. Nah, waktu kita takut gagal, nanti dicibir orang, apakah benar kalau kita berusaha tidak pernah gagal? Bahkan kita melihat tokoh-tokoh iman kita di dalam Alkitab, seperti
Daud, Abraham, mereka semua adalah orang-orang yang gagal, Bapak Ibu. Dan waktu kita mau melangkah melayani Tuhan, takut nanti dicibir, takut nanti gagal lalu diomongin orang, kita sesungguhnya mau menyamai Tuhan. Kita kepingin dipandang orang tidak pernah gagal. Padahal ingat Bapak Ibu, kegagalan juga adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Justru lewat kegagalan Tuhan mempersiapkan hati kita untuk melihat mendengarkan janjinya. Bikin sendiri kita mengerti, oh ya aku gak sempurna. Kalau aku hari ini berhasil, kalau aku hari ini punya keluarga, punya pekerjaan, itu karena Tuhan. Sehingga Pak, kita kembali ke poin pertama, semua ini karena Tuhan dan untuk Tuhan. Waktu kita memulai pelayanan di gereja ini, apakah nggak akan ada gagal? Kalau kita buka perintisan di tempat AB, apakah tidak akan pasti gagal? Saya bilang pasti gagal. Tapi persoalan sekarang adalah bagaimana kita merespon kegagalan itu. Kalau waktu kita meresponnya di dalam Kristus, kegagalan yang kita alami juga bernilai kepada kekekalan. Coba hari ini, kalau Pak Hulman tidak pernah gagal, siapa yang mau teladani Pak Hulman? Tapi waktu saya gagal, saya bisa cerita. Citra, kemarin aku juga gagal seperti apa? Aku tahu kasih saya juga. Citra tersenyum dari dia punya kekuatan. Ingat saudara, kegagalan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi jangan takut gagal. Pasti gagal. Nggak ada orang yang di dalam hidupnya sempurna, berhasil. Pasti ingat nggak? Thomas Alva Edison, berapa kali dia gagal? Masih ingat nggak siapa yang jamutan itu yang menciptakan KFC? Berapa kali dia gagal? Berapa kali dia dicibir orang? Jadi saudara, mari kita melangkah, berani ambil resiko. Ya. Jangan takut dicibir orang. Kalau kita nggak mau dicibir orang, ya kita juga sebenarnya kepingin melebihi Tuhan. Karena Tuhan sendiri pun dicibir orang. Berapa hari ini hujan terus kan? Tuhan dicibir nggak? Tuhan, kenapa hujan terus Tuhan? Ya, khususnya tukang es krim ya, tukang es. Aduh, hujan lagi, hujan gimana sih Tuhan ini? Dicibir orang, Tuhan itu pun dicibir orang. Kalau panas terus, juga orang-orang mengeluh. Tuhan juga disalahin. Kok panas terus, kapan hujannya Tuhan? Jadi jangan takut ya saudara. Ayo melangkah dalam ketidakpastian. Kalau Tuhan izinkan gagal, berarti Tuhan pakai kegagalan itu untuk membawa kita kepada rencananya. Amin. Kalau kita nggak mau siap gagal, berarti kita kepingin melebihi Tuhan. Kalau saya nggak pernah gagal di gereja ini, Bapak Ibu tidak akan menyembah Tuhan, menyembah kasta. Bagaimana orang gagal berhasil terus, akhirnya menjadi berhala yang baik. Kalau kita menjadi orang tua yang nggak pernah gagal, kita akan menjadi berhala buat anak-anak kita. Karena memang kita manusia, karena kita memang bukan Tuhan, maka kita pasti gagal. Ya, saya percaya tidak seorang pun di antara kita yang merencang kegagalan. Tapi bagaimana sehebat apapun kita menghindari kegagalan, kita pasti gagal. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya apa? Dalam bingkai Injil, dalam perjalanan orang yang hidup dalam Injil, kegagalan Tuhan pakai untuk membawa kita kepada rencananya. Kegagalan Tuhan pakai untuk menyadarkan kita, oh iya Tuhan, kalau saya punya ini, punya itu, ini semua adalah dari Tuhan, untuk Tuhan. Sehingga kita tidak pernah menjadikan berhala jabatan kita, harta kita, kekayaan kita, nama baik kita tidak pernah akan menjadi berhala. Karena kita tahu semua ini karena Tuhan. Berhasil atau gagal itu urusan Tuhan, sebab Dia yang memelihara kita, Dia yang menyediakan kebutuhan yang kita perlukan. Yang penting motivasi kita dalam bekerja memuliakan Dia, berusaha memuliakan Dia, berusaha mengerjakan apa yang Tuhan sedang kerjakan, berusaha mendengar apa yang Tuhan ingin kita kerjakan.
Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Jangan lagi banyak pertimbangan. Gunakan waktu. Kalau ada modal, ada waktu, ada tenaga, berarti waktunya Tuhan mau kita apa? Berani melangkah. Jangan dikuasai oleh kekhawatiran, ketidakpastian dunia ini. Ya, sama seperti mama saya bilang, "Nakku, menanam itu jauh lebih lama daripada menunggu hasilnya." Kalau Bapak Ibu suka bertani, menanam itu jauh lebih lama daripada menunggu hasilnya. Apa artinya? Kalau sekali ditanam nggak terasa, nanti udah panen. Kemana saya kunjungan ke tempatnya Pak Togu, ada pohon cabenya yang terus berbuah. Nggak terasa berbuah. Kenapa? Ditanam, saudara. Nah, begitu juga dalam kita berusaha, melangkahlah, kerjakanlah. Selebihnya kita percayakan kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang kedua, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama setelah itu. Nah, dalam bahasa terjemahan TSI, jualah hasil panenmu ke negeri asing, karena sesudah beberapa waktu kamu akan menerima keuntungannya. Nah, ini semua berbicara tentang bagaimana kita berani melangkah. Di Pengkhotbah 11 ayat 3 dan 4, apabila engkau melihat awan gelap dan tebal, janganlah heran kalau hujan turun ke arah manapun pohon tumbang. Di sanalah pohon itu tetap tergeletak. Namun jangan terlalu dipengaruhi oleh situasi, karena kalau kamu selalu menunggu sampai angin dan cuaca menjadi sempurna, kamu tidak akan pernah menabur benih dan tidak akan pernah menanam hasilnya. Bagaimana kalau nanti saya melangkah, saya gagal? Ya, tadi saya katakan sudah pasti gagal. Tapi kegagalan kita adalah bagian dari bingkai kehidupan yang Tuhan rencanakan. Gagal justru mempersiapkan hati kita untuk menjadi berkat dan menjadi kesaksian. Kegagalan justru mempersiapkan hati kita untuk tidak sombong, lupa diri, bergantung pada pengertian kita dan keberhasilan kita, tetapi hanya kepada Allah saja. Ya, seorang berkata seperti ini, barang siapa tidak berani mengambil resiko, maka ia tidak akan pernah mencapai apapun di dalam hidupnya. Keluar dari zona nyaman. Tuhan mau kita keluar, berani melangkah. Karena Pengkhotbah 9 ayat 10 juga berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ya, saya menyaksikan di gereja kita satu apresiasi ya buat Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita beribadah setiap hari Minggu, kita pasti dihadang sama pedagang-pedagang di depan ya. Untuk masuk ke gereja itu ada risikonya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu tetap setia. Meskipun ada risiko, ada halangan, rintangan. Bahkan hari ini cuacanya hujan, enaknya tidur ya. Di rumah enaknya tidur. Tetapi Bapak Ibu berani ambil risiko. Saya bersyukur Bu Silain itu kemarin cerita di komunitas, Pak, saya itu sebenarnya banyak gereja dekat sini yang ngajakin saya untuk ibadah di sana, tapi enggak Pak, saya cinta kepada Gereja Baptis Babaton. Luar biasa saudara, ada komitmen. Ya, meskipun kalau jalan dari sana, dari Ciampea ke sini itu jauh, penuh dengan resiko, tapi karena panggilan Tuhan tetap setia kepada Gereja Baptis Babaton. Amin. Nah, memang beberapa orang, saudara, mungkin ada orang berkata seperti ini, aku nggak mau ke gereja, aku nggak mau pelayanan, karena aku udah pernah terlibat dalam melayani, tapi orang-orangnya begitu. Nah, saudara ingat ya, ada risiko. Waktu kita melakukan apa? Kalau saya main piano, aku nggak mau lagi dengar piano. Karena saya main piano, begitu, Bapak Ibu mencap, saya tidak lagi mau dengar piano, saya tidak lagi mau menyanyi dengan piano, maka
piano seperti yang tadi di keyboard ini dimainkan oleh Pak Jompa? Iya. Jadi bukan karena pengalaman kita di masa yang lalu masuk gereja ada sesuatu yang berisik, ada sesuatu yang membuat kita nggak nyaman, lalu kita mensapuratakan semua. Tergantung siapa orang-orang yang di dalamnya. Ya. Kalau kita berpikir, kalau kita masuk pelayanan atau mengerjakan sesuatu tidak ada masalah, maka nggak mungkin, karena bisa saja justru gara-gara kita masuk dalam pekerjaan itu atau pelayanan itu, kita yang bawa masalahnya. Jadi jangan jadikan trauma masa lalu atau pengalaman yang buruk menghalangi kita untuk serius dengan Tuhan. Yang ketiga, cepat saja Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mengembangkan atau melipat gandakan. Dalam ayat 2 tadi dikatakan, bagilah penghasilanmu dalam berbagai usaha, karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Ya. Maka dari ayat ini Tuhan mau kita mengembangkan atau melipat gandakan. Berikanlah bagianmu kepada 7 orang atau 8 orang. Jadi kesempatan, modal, kekuatan yang ada Tuhan mau kita kembangkan, saudara. Tidak berhenti pada diri kita. Ingat, berkat itu dari siapa? Dari Tuhan. Maka kalau berkat itu dari Tuhan, Tuhan mau kita meneruskan berkat itu kepada orang lain. Tidak puas dengan yang ada. Kalau kita udah berhasil melempar roti ke laut, ke air, lalu ada hasil, bagilah hasil itu. Jangan berhenti pada diri kita sendiri. Jangan kita puas dengan apa yang ada, tapi lipat gandakan. Seperti hamba yang dipercaya Tuhan, ada 1, 2, dan 5 talenta. Tapi hamba yang satu gak mau melipat gandakannya. Dia mau menyimpan itu untuk dirinya sendiri, untuk rasa amannya sendiri. Ingat, pekerjaan, uang, talenta, kesempatan itu bukan untuk diri kita sendiri. Ketika hamba yang 1 talenta itu, yang penting aku aman, disitulah dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika hamba yang lain melipat gandakannya, ada pujian. Masuklah hambaku yang baik dan setia. Saya percaya segenap jemaat Baptis Pabaton di tempat ini rindu menjadi hamba yang dipuji oleh Tuhan. Maka Tuhan mau kita mengembangkan talenta kita. Ya, saya bersyukur Pak John Pa itu mengajari Joyla ya untuk drum ya. Dan kemarin sudah mulai mengiring satu lagu ya. Saya berterima kasih karena Pak John Pa mengembangkan talentanya, menduplikasi talentanya dengan sukarela, luar biasa. Nah, ingat saudara, kita ini adalah penata layanan. Kita ini adalah pengelola. Apa yang ada pada kita hari ini bukan milik kita, tetapi titipan. Boleh sama-sama katakan dengan saya, titipan. Amin. Sekali lagi, titipan. Ya, jangan lupa, titipan, bukan milik kita. Kalau di supermarket Bapak Ibu belanja lalu nitipkan barang, pasti pulangnya ambil. Tapi waktu Bapak mau ambil, ibu-ibu mau ngambil, Pak, Bu, minta maaf dulu ya, ini saya titipan ibu, saya kelola saya bungakan dulu ya. Gak bisa, karena itu hanya titipan. Jadi kalau titipan berarti Tuhan mau kita mengembangkannya, mengerjakannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Jadi berkat di sini, pelipat gandaan di sini bukan soal uang saja, bukan soal pekerjaan saja, tetapi tentang semua, tentang segala aspek dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hanya berfokus kepada satu hal, maka kita akan menjadi orang yang timpang.
sama seperti saya ya, pelayanan, tapi kalau nggak memperhatikan anak juga nggak benar. Jadi waktu kita diingatkan untuk berikanlah bagianmu kepada 7 atau 8 orang, ingat saudara, ini berbicara tentang pelayanan yang holistik. Ya. Tuhan mau kita, waktu kita mengerjakan sesuatu, tidak hanya fokus kepada pekerjaan, tetapi fokuslah juga kepada pasangan, kepada keluarga, kepada kesehatan, kepada pendidikan, kepada relasi dan makanan. Makanya Bapak Ibu, ada banyak orang yang bekerja, luar biasa bekerjanya, tapi lupa olahraga. Mulai usia 50 tahun. Semua yang dikatakan mengelola di sini berbicara tentang segala holistik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seorang Randy Alcorn berkata, kelimpahan bukan ketentuan Tuhan bagi saya untuk hidup dalam kemewahan. Itu bekalnya bagiku untuk membantu hidup orang lain. Tuhan mempercayakan kepadaku uangnya bukan untuk membangun kerajaanku di bumi, tetapi untuk membangun kerajaannya di sorga. Terlalu sering kita beranggapan bahwa Tuhan telah meningkatkan pendapatan kita untuk meningkatkan standar hidup kita. Padahal, ingat, dengar Bapak Ibu, padahal tujuannya adalah untuk meningkatkan standar kemurahan hati kita. Jadi kalau Tuhan mempercayakan kita keberhasilan, ingat, bukan untuk meningkatkan standar hidup kita, tetapi untuk meningkatkan standar kemurahan hati kita. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang menyimpan atau menimbun hasil itu untuk diri kita. Ya, hamba yang malas tadi menyimpannya untuk dirinya, akhirnya apa? Serahkan dia kepada algojo, saudara. Kenapa? Ya, dia diperbudak, saudara. Bapak Ibu masih ingat tentang orang kaya yang bodoh? Ya, orang kaya yang bodoh itu, aku menimbun hasil tanamanku, hasil panenku untuk diriku, supaya aku tidur nyenyak. Ya. Kalau kita berpikir itu semua untuk diri kita, ya, maka kita akan seperti kebanyakan orang-orang dunia yang kita dengar. Pak, saya itu waktu masih muda kerja keras, terus kerja, menabung. Waktu saya pensiun, Pak, tabungan saya itu untuk penyakit saya habis semua. Tuhan mau kita tidak memiliki hidup seperti ini. Ya. Tuhan mau kita menikmati Dia. Tuhan mau kita memuliakan Dia, saudara. Nah, memang ada sebuah ketegangan atau tension dalam dua hal, saudara, antara ketidakpastian dan juga antara kedaulatan Tuhan. Dalam Alkitab, manusia memiliki kehendak bebas untuk membuat keputusan tanpa paksaan. Namun, pada saat yang sama, tidak ada hal di dalam hidup manusia yang ada di luar kendali kedaulatan Tuhan. Ini dua hal yang namanya paradok. Di satu sisi, manusia tidak bebas membuat keputusan tanpa paksaan, tapi satu sisi tidak ada hal di dalam hidup manusia di luar kendali kedaulatan Tuhan. Ya. Nah, maka saudara, dalam dunia bekerja atau dalam dunia melayani, dalam dunia melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan mau, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, fatalisme. Fatalisme itu berkata gini, semua sudah ditentukan. Untuk apa kita susah-susah? Akhirnya mereka menjadi pasif dan pesimis, sehingga akibatnya jadi depresi, hidup di dalam keputusan. Lalu yang kedua ada libertarianisme. Masa depan kita kan mutlak ada di tangan kita, maka ciptakan masa depan. Akhirnya mereka agresif dan over optimis. Tetapi akibatnya, saudara, tidak pernah tenang
dan selalu khawatir akan masa depannya. Maka fatalisme dan libertarianisme bukanlah pandangan Alkitab. Pandangan Alkitab itu apa? Pemahaman Alkitab berbeda. Istilahnya adalah kompatibilis. Apa itu? Next. Tuhan menghubungkan pilihan kita sampai batas tertentu dengan masa depan kita. Tetapi pada akhirnya Tuhan menentukan segala sesuatu. Tuhan mau kita berusaha, bekerja, tapi di balik keterbatasan kita, kedaulatan Tuhan akan menyempurnakannya. Kita memang bebas berkehendak dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tetapi kita juga bisa tetap tenang karena Tuhan tetap memegang kendali. Bagian yang fatalis akan membuat kita depresi dan kita dihadang oleh keputusasaan. Tapi waktu kita menjadi libertarianisme juga membuat kita akan menjadi orang yang dikuasai oleh kekhawatiran akan masa depan. Maka ini bukan jawaban solusi dalam prinsip kita bekerja. Solusinya adalah Tuhan mengubahkan pilihan kita sampai batas tertentu dengan masa depan kita. Tetapi pada akhirnya Tuhan menentukan segalanya. Maka saudara, kita punya pengharapan. Pengharapannya itu apa? Keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memanggil, mengasihi dan memelihara kita. Tuhanlah yang menyempurnakan hidup kita. Bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita, bukan jerih lelah kita. Maka lewat kebenaran ini kita akan menjadi orang yang menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja. Ada pujian yang berkata, mari bekerja sekarang. Di ayat 6 berkata, taburlah benihmu pagi hari dan lakukanlah berbagai usaha yang lain sampai waktunya tidur di malam hari. Karena kamu tidak tahu usaha mana yang akan berhasil atau malah semuanya akan berhasil dengan baik. Justru karena kita percaya Tuhan berdaulat, maka kita perlu untuk menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja, untuk melayani, untuk melakukan, untuk menduplikasikan, mengembangkan talenta yang kita miliki. Karena kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, maka kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja. Bapak Ibu masih ingat perumpamaan seorang penabur? Seorang penabur itu menabur benihnya. Tabur. Tapi saudara, tahukah saudara siapa yang dimaksud dengan benih yang ditabur itu? Yang dimaksud dengan benih yang benih yang ditabur itu adalah Sang Firman itu sendiri. Siapa dia, saudara? Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Sang Firman yang berinisiatif, rela, siap menanggung segala risiko, menabur dirinya dalam kepanaan untuk menebus saudara dan saya. Ia menanggung kesia-siaan kita, ia menanggung penderitaan kita, ia menanggung kegagalan kita, ia menanggung resiko terbesar di dunia ini. Ia mengalami kesengsaraan maut, menanggung semua dosa dan kejahatan kita. Supaya hari ini saudara tidak lagi terhalang, supaya hari ini saudara dan saya tidak lagi takut melangkah dalam ketidakpastian dunia ini. Karena dia sudah menanggung kegagalan, karena dia sudah menanggung segala resiko terbesar, dia sudah menanggung segala penderitaan. Sehingga mulai hari ini saudara akan bangkit dengan kekuatan salibnya untuk terus bekerja, mengisi waktu yang ada. Melalui penebusannya di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita tidak lagi terperangkap oleh kesia-siaan. Namun kita mampu menampilkan Kristus, menaburkan benih kekekalan lewat setiap aspek kehidupan kita, lewat keluarga, lewat pekerjaan, lewat pergaulan, lewat ibadah kita, lewat komunitas kita. Tuhan memampukan kita untuk menyatakan Kristus, menyatakan kekekalan. Sehingga hari ini saudara dan saya, apapun yang kita kerjakan di dalam Kristus,
kita menerima kekuatan, dan di dalamnya ada nilai-nilai kekekalan. Saya undang Bapak Ibu untuk tunduk kepala. Apakah di masa-masa yang lalu saudara pernah mengalami gagal atau patah hati? Saudara kecewa sehingga sulit untuk saudara untuk move on, bangkit, melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau. Ingat saudara, Tuhan telah menanggung kegagalan kita, supaya kita tidak terperangkap oleh kesia-siaan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan relasi kita, dalam keberhasilan kita, bahkan dalam kegagalan kita. Dalam bingkainya Tuhan, kegagalan, kekecewaan yang kita alami, Tuhan akan pakai untuk menyatakan kuasa Injilnya, kuasa kebenarannya di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita berhasil, kita tidak menjadi sombong. Dan waktu kita gagal, kita tidak menjadi putus asa. Waktu kita berduka, kita tidak menjadi kecewa. Kalau kata orang dunia, berhasil itu sukses. Tetapi di dalam Kristus, waktu kita merespon, melakukan segala sesuatu di dalam kasih karunia-Nya, gagal pun kita, kalau kita hadapi dalam Kristus, semua itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57, 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak menjadi sia-sia. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita